Tiga pertanyaan itu saya pribadi pernah mengalami itu semua, dan yang paling parah saya pernah mengalami migrain selama sakit kepala sebelah itu selama 4 tahun berturut-turut. Itu nggak pernah berhenti, dan saya sampai ketergantungan obat pereda nyeri, karena saya juga pernah berada di masa-masa yang masa-masa down, masa-masa sulit. Saya pernah merasakan itu, dan itu membuat saya harus menderita migrain selama 4 tahun. Ketemu lagi bersama saya Ima, dan di sini ada El lagi bersama kami di channel Keluarga Sederhana. Dan hari ini kami tampil sangat natural dengan pemandangan alam yang natural. Ya, beginilah kondisi dan situasi tempat di mana kami tinggal, karena memang saya dan suami bekerja di perkebunan sawit. Senang banget bisa berjumpa lagi dengan kalian semua setelah sekian lama. Udah nggak pernah buat video, dan hari ini saya baru bisa buat video lagi karena memang kemarin-kemarin saya banyak sibuk. Ya, jadi puji Tuhan hari ini bisa buat video lagi. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, vlog kali ini saya membahas bagaimana pikiran dan perasaan itu dapat mempengaruhi kesehatan. Sebelum saya memulai pembahasannya, saya ingin bertanya ke teman-teman, dan teman-teman dapat menjawabnya di kolom komentar. Jadi pertanyaan saya yang pertama, pernah nggak teman-teman ngerasain sakit di leher belakang, sakit sebelah kayak migrain pada saat lagi banyak pikiran? Dan yang kedua, pernah nggak ngerasa tiba-tiba flu padahal stamina tubuh udah benar-benar dijaga, udah benar-benar dikontrol? Dan yang ketiga, pernah nggak ngerasa kayak asam urat, ngerasa kayak rematik padahal tidak punya riwayat asam urat, dan tidak mengkonsumsi makanan-makanan pemicu asam urat, tapi tiba-tiba bisa ngerasa kayak asam urat? Nah, dari 3 pertanyaan itu, apabila teman-teman pernah ngerasain, bisa menjawab di kolom komentar. Nah, jadi kenapa saya bertanya seperti itu, karena memang terkadang satu penyakit muncul, kayak tadi saya bilang, sakit leher belakang sama pilek tiba-tiba, terus tiba-tiba ngerasa kayak asam urat. Itu bukan dari faktor pemicunya, itu bukan hanya sepenuhnya dari makanan, tapi itu memang dari faktor pemikiran dan perasaan kita juga itu. Nah, jadi di sini makanya saya mau bilang bahwa pikiran dan perasaan kita itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. 3 pertanyaan itu saya pribadi pernah mengalami itu semua, dan yang paling parah saya pernah mengalami migrain selama sakit kepala sebelah itu selama 4 tahun berturut-turut. Itu nggak pernah berhenti, dan saya sampai ketergantungan obat pereda nyeri, karena saya juga pernah berada di masa-masa yang masa-masa down, masa-masa sulit. Saya pernah merasakan itu, dan itu membuat saya harus menderita migrain selama 4 tahun, dan sampai di titik puncaknya saya mengalami hipertiroid. Waktu baru kena hipertiroid, dan itu langsung parah karena memang sudah sangat terbebani. Jadi di video kali ini ada kaitannya dengan hipertiroid, karena ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya, bagaimana perasaan dan pikiran itu dapat mempengaruhi kesehatan. Dan yang saya alami adalah pikiran itu dapat membuat saya menderita hipertiroid, tapi puji Tuhannya, karena saya dapat mau merubah pola pikir saya, akhirnya saya dapat sembuh dengan cepat dari penyakit hipertiroid ini. Jadi bukan hanya untuk penderita hipertiroid saja, tapi sebenarnya untuk penyakit apa saja, seberat kanker pun, itu semua dapat terpengaruh dari pikiran dan perasaan kita. Jadi ada satu penelitian dikatakan bahwa meditasi itu dapat meringankan, dapat menjadi satu metode penyembuhan kanker. Tapi
meditasi yang dimaksud dalam hal ini artinya bukan meditasi yang kita berdiam di suatu tempat yang sunyi, berdiam sendiri di situ, bukan itu. Tapi meditasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kita menyenangkan pikiran kita dengan cara kita tersendiri. Jadi maksudnya misalnya kalau misalnya dalam keadaan stres dan dengan cara kita traveling dapat membuat kita senang, itu sudah menjadi satu meditasi. Jadi selama lagi dalam maksudnya dalam banyak masalah atau banyak beban pikiran, coba lakukanlah sesuatu yang dapat menyenangkan pikiran Anda. Jadi intinya pikirlah untuk menyenangkan diri Anda sendiri dulu saat itu, agar bisa pulih dari suatu penyakit yang diderita. Lewat video vlog kali ini saya mau bilang ke teman-teman yang udah bertahun-tahun ngelawan hipertiroid tapi belum kunjung sembuh. Yang saya mau bilang saat ini adalah cobalah untuk merubah pikiran dan perasaan teman-teman. Jadi cobalah untuk berpikir positif untuk semua hal, karena dengan pikiran positif itu dapat mempercepat proses penyembuhan, bukan hanya untuk penyakit hipertiroid saja, tapi buat teman-teman yang lain juga menderita penyakit menahun yang sulit sekali untuk disembuhkan. Cobalah untuk dengan meditasi, caranya yaitu seperti yang tadi saya bilang, lakukan hal yang dapat menyenangkan hati teman-teman sendiri, lakukan hal yang dapat menurut teman-teman bahwa oh ini dapat membuat saya senang, ini dapat membuat pikiran saya jadi refresh, jadi segar gitu. Lakukanlah apapun yang menurut teman-teman itu dapat menyenangkan teman-teman, dan cobalah untuk berpikir positif atas setiap situasi yang terjadi, karena dengan kita dapat menyenangkan pikiran kita itu sudah menjadi meditasi, dan dengan kita berpikir positif itu dapat membantu proses penyembuhan suatu penyakit dengan cepat. Itu saja vlog singkat dari saya hari ini. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman dan dapat menjadi satu wawasan baru buat teman-teman. Dan di akhir kata saya mohon maaf jika dalam video ini ada banyak sekali kekurangan, baik dari segi pengucapan atau kata-kata. Saya mohon maaf karena saya memang belum bisa menjadi sempurna yang terbaik, tapi setidaknya video ini dapat membantu teman-teman, karena jika dengan video ini dapat membantu teman-teman, sudah membuat saya juga senang karena saya merasa sudah sedikit membantu teman-teman. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih, sampai ketemu di next video. Bye bye.